Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about demand and supply. Konsep ini penting banget dalam ekonomi. Demand berarti beberapa besar keinginan orang untuk membeli barang, sedangkan supply itu beberapa banyak barang yang tersedia di pasar. Sound simple, right? Tapi dua hal ini bisa banget mengubah harga dan barang. Kondisi pasar, let's check out. Permintaan itu keinginan kita sebagai konsumen, misal tiket konser, iPhone terbaru, atau mainan yang lagi viral. Kalau harganya pas dan lagi hype-nya tinggi, pasti banyak yang buru-buru beli. Tapi kalau harganya mahal, tapi stoknya terbatas, sebagian orang mundur dulu. Jadi permintaan itu berubah tergantung harga, tren, dan kebutuhan kita sehari-hari. Penawaran itu dari sisi penjual. Misal, stok tiket konser terbatas, penjual harus atur supaya cepat habis tapi tetap untung. iPhone terbaru jumlah produksinya sesuai perkiraan permintaan. Mainan viral juga kadang sengaja dibatasin biar tetap hype. Jadi, penawaran itu strategi penjual supaya barang habis tapi penjual tetap puas. Hukum permintaan. Dalam materi ini, kita akan membahas definisi hukum permintaan, mengenai pengaruh, permintaan, dan ciri-ciri kurva permintaan. Definisi hukum permintaan. Hukum permintaan adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan terbalik antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Simpelnya gini aja, misal kita punya toko nih, harga satu kopinya itu 30.000. Nah, pada harga sekian tersebut, cuma 10 orang yang membeli kopi dalam sehari. Tapi kenapa sih cuma 10 orang yang beli dalam sehari itu? Jawabannya simpel banget. Semua itu bisa terjadi karena harga 30.000 itu nggak bisa dibeli sama semua orang. Tapi gimana seandainya kalau harga dari 30.000 itu kita turunin jadi 15.000? Bisa dipastikan pembeli meningkat menjadi 30 orang. Hal ini membuktikan bahwa permintaan terhadap kopi meningkat saat harga turun. Jadi intinya, hukum permintaan adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan terbalik antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Dalam hukum permintaan ada prinsip bahwa jika harga suatu barang naik, jumlah permintaan akan cenderung turun. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah permintaan akan cenderung naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tuh banyak banget, seperti harga barang lain, tingkat pendapatan per kapita, distribusi pendapatan, selera masyarakat, jumlah penduduk, perkiraan tentang masa depan, usaha-usaha produsen, peningkatan penjualan, bahkan fungsi permintaan sendiri. Paham? Paham dong? Oke, lanjut. Mari kita menyelam lebih dalam lagi. Mari kita memperdalam mengenai faktor pengaruh dan permintaan. Faktor yang pertama adalah harga barang substitusi, barang komplementer. Example kayak gini. Misalnya jika harga apel naik, konsumen akan membeli misalnya jeruk sebagai pengganti apel walaupun harga jeruk tidak turun. Akibatnya permintaan jeruk akan semakin naik. Selanjutnya, yang kedua adalah jumlah pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung meningkatkan konsumsi mereka terhadap berbagai barang dan jasa. Yang ketiga adalah perubahan selera atau tren masyarakat. Ya kalian paham lah, hal ini udah lumrah banget. Gue bakal kasih contoh simpelnya aja ya. Contohnya adalah boneka Ambalabu. Seperti yang kalian ketahui, boneka Ambalabu yang dari Ngawi Barat ini emang lagi populer banget dan banyak dibeli kalangan masyarakat, sehingga laku banget gitu. Dan boneka Ambalabu ini dibeli karena adanya tren gitu, sehingga boneka itu laku keras. Nah, seiring berjalannya waktu, tren boneka Ambalabu itu bakal menurun, yang menyebabkan penjualannya juga menurun gitu. Yang terakhir adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar permintaan karena lebih banyak konsumen. Dan hal ini juga bisa menyebabkan yang namanya kelangkaan sebuah barang karena banyaknya permintaan. Faktor pengaruh permintaan itu simple banget. Dan sekarang kita bakal lanjut ke materi, yaitu ciri-ciri kurva permintaan. Ciri-ciri kurva permintaan tuh penting banget, yakni pertama, kurva bentuknya tuh lurus. Ya udah emang gitu aja, bentuknya lurus. Next, yang kedua pergerakan kurva permintaan dipengaruhi oleh jumlah permintaan barang atau jasa. Misalnya jika pendapatan masyarakat naik, maka kurva akan bergeser ke kanan karena jumlah permintaan naik. Sebaliknya, jika kurva akan bergeser ke arah kiri, pendapatan masyarakat dan permintaan akan menurun. Untuk yang ketiga adalah harga barang dan jumlah barang berbanding terbalik. Artinya jika harga barang naik, maka permintaan barang akan menurun. Sebaliknya, jika harga barang turun, permintaan akan meningkat. Yang keempat adalah
kurvanya berslop negatif. Maksudnya apa tuh? Jadi maksudnya adalah karena kurva digambarkan dari kiri atas lalu turun ke bawah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Dan ini hukum dasar. Kalau harga naik, pembeli biasanya lebih sedikit, tapi penjual mau untung yang lebih banyak. Harga turun, pembeli pasti lebih banyak, tapi penjual kadang rugi. Flash sale, tiket konser, iPhone terbaru, atau mainan yang lagi viral, semuanya nunjukin hukum ini berlaku setiap hari. Titik keseimbangan itu kayak sweet spot. Semua senang, pembeli dapat barang, penjual pun untung. Tapi kadang karena stoknya terbatas, ada yang harus war sampai rebutan. Misal tiket konser pas, beberapa kebagian, beberapa harus rebutan. iPhone terbaru atau mainan viral juga sama, yang telat bisa nggak kebagian. Contoh nyatanya, flash sale TikTok Shop, diskon 50% habis dalam 5 menit. Tiket konser sold out, beberapa orang harus war. Mainan viral kayak Labubu bikin antri panjang di mall. iPhone terbaru pre-order, rame banget sampai stok terbatas. Semua ini bukti kalau permintaan dan penawaran itu kejadian sehari-hari banget di sekitar kita loh. Supaya nggak nyesel dan tetap cerdas, pantau harga pakai notifikasi. Jangan ikut hype, semua harus dibandingin harga sebelum check out. Jadi kita tetap aman di kantong tapi nggak ketinggalan barang hype. Intinya permintaan dan penawaran itu sederhana, tapi penting. Dengan ngerti konsep ini, kita jadi konsumen cerdas dan ngerti strategi penjual. Ekonomi nggak selalu serius, tapi bisa kita lihat sehari-hari dan tetap serius. Permintaan dan penawaran membentuk dasar ekonomi. Untuk memahami prinsip ini, kita perlu memahami bahwa saat permintaan aset meningkat atau saat pasokan menurun, harga aset akan meningkat dan sebaliknya. Berikut ini adalah contoh yang menggambarkan prinsip tersebut. Katakanlah seorang petani mempunyai 5 pelanggan tetap. Setiap hari, ayam-ayamnya bertelur 10 butir. Suatu hari, ayam-ayam hanya bertelur 5 butir. Meskipun pelanggan yang ingin membeli telur berjumlah tetap, tidak terpenuhinya jumlah telur agar cukup untuk semuanya, membuat pelanggan bersedia untuk membayar setiap butir dengan harga tinggi, sehingga terjadi peningkatan harga per butir. Dengan kata lain, pasokan menurun, yaitu jumlah telur kurang, tetapi permintaan tidak menurun, yang mengakibatkan peningkatan nilai telur. Ini juga bisa terjadi sebaliknya. Sebelum aku tutup, aku mau nanya, kalau dikasih uang untuk beli barang yang hype, kalian bakal pilih apa? So, from what we've learned today, demand and supply are the heart of the very market. Kalau permintaan naik dan barangnya sedikit, kita bisa melambung. Tapi kalau barangnya banyak dan pembelinya sedikit, harganya bisa turun. Understanding this help us see how the economy works every day. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, right? For more fun learning videos. See you in the next time.